Susah tuh. Susah. Terus berapa lama kamu bikin yang runtuh ini? Yang runtuh ini kayaknya semingguan. Wah, Mingguan, oke. seminggu, Yang Cok. ke Alvina Cepin Bendera itu Wah. kesulitannya Aku selesai sholat subuh dan balik ke ruangan itu softwareku udah keluar. Dan pas aku coba lagi ternyata nggak bisa. Jadi Aduh. crash. Terus anak-anak pada Nge-crash. Oke guys, welcome finally kita ngupload video lagi. Terima kasih banyak yang kemarin-kemarin udah sempetin nonton video dari aku. Kali ini kita bakalan ngelanjutin nih. Ternyata part 4-nya udah keluar guys. Kita bakalan ngelanjutin behind the scenes Wonderland Indonesia. Kita bakalan ngelanjutin dan ini final episode guys ya. Karena dari judulnya kita lihat di situ final episode. Udah langsung aja tanpa banyak basa-basi. Ini videonya lumayan lama, sekitar 20 menit lebih. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, kita udah masuk ke videonya. Langsung aja kita bakalan nge-reaction behind the scenes of Wonderland Indonesia episode 4 The Final. 3, 2, 1, let's go. Ini bisa nggak ya? Takutnya aku nggak bisa dapat sponsor. Terus Oh, ini yang megang sponsor. makan Iya, sehari-hari ingat-ingat. aja kadang mikir. Soalnya Siapa ya? sama, Namanya lupa aku. Kemarin tempat aku sama Kalin aku tuh kadang mikir kita bisa masih bertahan nggak ya buat beli makan kayak gitu Ya kan. ampun. Terus Oke. aku tuh Kita nggak mau nonton kayak dulu, guys, ya. ngecewain Kita Alfi ngertiin dulu. Kalita kan. Jadi gimana pun caranya aku harus dapat itu sponsor kayak gitu. Aku pengen gitu teman-teman yang di Jogja tuh berangkat ke sini kayak gitu biar mereka juga ada penghasilan kayak gitu. The final behind the scenes of Wonderland Indonesia. Oke, ini sketsanya guys ya sebelum mereka rendering ke TV pakai CGI. Gila ya, detail banget, sketsa doang. Lihat aja tuh. Tapi beneran kayak real barusan, Pak. Ikan parinya itu loh keren pak, ada batiknya di atas. Oke, let's go. Episode Alfie Rev 4. Team itu ada dua divisi, Rev Production sama Dewa Atlantis Studio. Nah, Rev Production ini yang fokus ke lapangan untuk produksi secara sinematografinya, ada yang kameramen, terus dan lain-lain lah. Pokoknya yang berbau produksi di lapangan gitu. Nah, kalau Dewa Atlantis ini emang fokus memvisualkan hal-hal yang ajaib kayak misalkan kita syuting di gunung. CGI, iya Gimana benar. caranya gunungnya terbang dan lain-lain gitu. Jadi mereka Iya, yang CGI bertugas sih. untuk ya pesulap ya itulah. Biasanya Oke, memang Dewa kita Atlantis kerjain ya. secara sederhana, secara CGI itu secara sederhana. Kita juga pakai laptop meskipun laptopnya high end semua gitu, ada beberapa support yang masuk waktu itu kita Iya, maksimalin. pas laptop mahal Dan semua. untuk Wonderland Indonesia sebenarnya Linka adalah sosok yang dibalik landscape Wow. Wonderland gitu. Wow, Dan wow. waktu aku diskusi Cewek loh, sama Pak. Linka, kita Insecure sebelum saya, Pak. tidur diskusi gimana ya Wonderland Dia yang Indonesia ngurus nanti. landscape yang Looks-nya seperti sangat-sangat apa. bagus dia itu. udah nyoba bikin Tuh. sharing sama aku untuk gimana nih untuk Oh my god. landscape utamanya deh. Ini Waktu cewek kita gambarin keren Indonesia sih, ini kan Pak. kita otomatis Ini keren. kita akan Si mundur Kak ke Linka sebuah ini peradaban di mana wow. Indonesia itu Dia bisa semuanya, ada Pak. Bisa sebuah jadi talent pulau dan lain-lain, tersembunyi, bisa desain ada juga. sebuah apa ya, Keren banget. peradaban tersembunyi yang harus kita visualkan gitu. Akhirnya Linka coba simulasi. Oke, kita coba deh simulasi Oke, kayak gimana simulasi. looknya. Dia bikin Wonderland Indonesia itu yang kalian lihat. Gila, ini kayak real banget, Pak. Ini kayak real banget, serius kayak video di hutan. Tapi di sana tuh ada yang terbang-terbang kayak di setiap daerah Nggak Indonesia sekompleks terbang-terbang itu semua. ya, karena itu Rumah-rumah sangat gadang dan berat segala sekali. macamnya. Dan meskipun Linka udah pakai laptop yang lumayan high end, speknya Ryzen 9 Tetap nggak kuat kah? RTX 3070, RAM-nya 32 GB gitu, itu menurutku udah sangat Wow. proper gitu. Udah Dia proper bikin banget lah itu harusnya.
ternyata laptop ini masih kurang, harus butuh yang Gila. lebih powerful lagi, apalagi nanti Gila, juga gila. kemungkinan setelah kita analisa proses flow editingnya gitu atau creationnya. Bentar, sorry aku pas Pak ya. Tapi kenapa mereka tuh nggak ya? Maksudnya tuh pertanyaan tuh, kenapa mereka nggak gunain PC gitu yang bisa di-upgrade dalamnya jadi bisa memungkinkan kuat gitu untuk rendering. Cuman masalahnya mereka anak traveling banget ya, mungkin biar mudah dibawa-bawa jadi mereka pakai laptop, ya kan? Mungkin. Ternyata butuh banyak orang, nggak bisa Linka juga, nggak bisa Linka sama dua Bedeh. orang gitu, nggak bisa. Rame Harus Pak yang paling nggak dikerjain 5 orang dengan spek yang ngurus tinggi-tinggi bagian semua. itu. Pada Waduh. akhirnya kita harus build PC juga gitu. Nah, Jadi itu. setelah kita analisa finansial kita akan sangat besar lah untuk Wonderland. Iya benar-benar Karena pasti kita sih. kemarin juga sempat rakit PC itu, kita hampir 80 juta untuk satu PC-nya. Astaga, Jadi Cok. di sini 80 juta, aku Pak. berpisah sama Untuk tiga PC. anak itu, karena biar Gila. mereka lebih fokus. Kalau aku di sini juga apa ya, lebih tenang aja sih aku. Jadi misal ruangan di sana kan cuma kapasitasnya 3, jadi aku di sini dan Farah di situ biasanya. Oke. Nah, ini aku baru mindahin proyekku ke PC karena sebelumnya aku ngerjain di laptop ini, tapi Itu laptop apa? laptop ini sama laptop satunya udah nggak kuat, udah force terus untuk proyek ini. Kak, boleh nggak laptopnya kasih ke saya aja Kak? Atau saya bayar setengah harga deh, kayaknya itu masih berguna banget. Karena Nggak kuat dari mana? vegetasinya cukup berat dan semua tanamannya itu ada animatingnya. Tuh, jadi gerak, tuh bayangin. angin, segala macam. Jadi nanti di sini Pantesan akan ada rumah-rumah sedetail itu, makanya nggak daerahnya, kuat Pak ada renderannya Pak. Tongkonan, Borobudur, dan ada kulkul di sana. Tapi sebelum menuju ke sana aku bikin set dulu untuk Aduh, entrance-nya. pengen Jadi di belajar sini kayak gitu. Ada gate-nya, ada gerbangnya, Tapi PC saya gerbangnya itu lemah. yang, menyerupai pohon lah. Ada akar-akarnya segala macam. Dan nanti ininya teksturnya. Tuh buat kayak gituan doang padahal ya. Nanti kita coba untuk Ini karena ini aduh aku nggak bisa review diremehin ya, Pak. terlalu Ini berat. bener-bener Jadi luar biasa kita Pak. lihat aja komposisinya. Nanti di sini akan dipenuhi Timnya orang-orang hebat tumbuhan, semua, Pak. Nanti entrance ke sini terus. Nah, jadi aku mau kenalin beberapa temanku di divisi 3D ini animasi. Oke. Itu ada Wirawan. Jadi Wirawan itu dari Jogja dan dia membantu orang-orang hebat untuk semua, Pak. mengeksekusi Orang-orang desain semua ini. kebutuhan 3D environment-nya. Terus ada juga Spencer, fokusnya untuk menggerakkan objek-objek hidup gitu, misalkan kayak naga, Wah. ubur-ubur kayak gitu. Jadi itu memang jobnya si Wah. Spencer. Nah, selanjutnya ada Abeng. Abeng di sini fokusnya untuk menambahkan visual effect atau menambahkan objek-objek. Kalau kalian Bisa lihat di terbang Simpadang gitu, Pak. itu ada ular melingkar, terus Ah. pas Alfi bertapa kayak gitu ada burung menghampiri, itu kerjaannya si Abeng. Pas Sinsa Oh, Jojo di itu piano burung itu kan ada bunga yang itu kan, sedetail itu ya? nah itu juga Abeng. Pokoknya Abeng tuh spesialisnya ada menempelkan objek animasi ke real footage. Oh. Terus ada pohon yang pas opening Kalimantan, kalau kalian Nah, lihat ada iya dua pohon benar. besar di GWK, Benar tidak itu real. aku ngeh sih, Halo aku ngeh. teman-teman, ini adalah Dewa Atlantis Studio. Jadi Aku memang ngeh kalau ini itu tuh studio pohonnya pertama buatan. kita, di mana memang kita dapat ruangannya masih kecil. Semoga akan berkembang suatu saat. Amin. Nah, di sini adalah di mana semua proses animasi terjadi, dari desain, Ntar, Pak, saya sambil rigging, minum, Pak, ya. modeling, animasi, texturing, semua grooming di sini terjadi bersama semua teman-teman ini. Oke teman-teman, ini Wirawan, dia yang bantu aku untuk 3D environment. Nah, coba mungkin kita akan tanya-tanya sedikit sama Wirawan gimana proses dia bikin scene-scene mana Seru aja ya. juga. Terus Saya suka Pak kalau bahas-bahas behind the scenes. Dari awal Mas Alfi itu minta aku untuk membantu Kak Linka di bagian intro. Jadi itu yang awalnya intro rumah kul-kul itu tuh diubah jadi yang mencerminkan fantasi lebih yang ya, Wonderland ya. Wonderland-nya itu. Nah di sini aku ubah jadi dia tuh yang Wow. awalnya muterin kul-kul. Nah kul-kulnya itu aku Keren ganti banget, menjadi Pak. ubur yang mencerminkan Apaan kalau saya ada bisa makhluk gini? hidup di dalam Wonderland itu. Ya. Di situ aku kasih sampel ke Mas Alfi, hasilnya kayak gini. Awalnya tuh parinya tuh Nah, aku ini pari yang ada kasih tekstur, batiknya. dia tuh abstrak tapi kayak batik kayak gitu. Nah, terus Mas Alfi nyaranin coba kalau teksturnya tuh batik tapi batiknya tuh yang ada di suatu daerah tuh loh. Ya. Nah, akhirnya kepilih batik yang dari Jogja. Oke. Halo teman-teman, ini di sini ada Abeng, dia fokus ke VFX di sini.
Dan yang dia kerjain lumayan banyak, jadi kecil-kecil tapi banyak dan lumayan perlu. Ini harus sabar banget Pak orangnya. Coba Beng, kamu jelasin. Apalagi kalau di di sini bawah kamu tekanan ngerjain kan, part mana kayak aja. deadline berapa hari gitu. Terus, Wah. yang paling sulit yang mana? Yang sulit itu bagian piano. Oke. Pas bagian piano sulit Bunga-bunganya karena ya, kita detail. harus recreate ulang bagian piano biar supaya Simulasi ya berarti. simulasinya. Waduh, Dan menarik. ini trackingnya rada susah. Jadi tracking Pakai piano tracking, itu iya ya benar-benar. pas bagian Karena piano kameranya gerak kadang terus suka ya. meleset-meleset. Oke. Jadi harus diulang-ulang Iya. terus sampai bagus. Tapi beneran Sama Pak, sedikit kalau masking, nge-tracking kita tuh, kalau aku nih ya bisa ngedit untuk kayak tracking teks aja itu, wah susah banget Pak. Itu harus sabar banget satu-satu. Kalau sebenarnya bisa kalau mau otomatis, cuman kadang nggak tepat. Jadi misalnya ada shadow nih, kita harus masking biar Iya. kelihatan nggak. Kalau kita nggak masking kan Iya, benar. gimana? Keluar dia, nempel. Nah, gitu ya Kayak benar-benar. tempel. Jadi kita harus masking, baru kita tempel lagi. Itu sih. Sebenarnya masih Selanjutnya kelihatan, itu ada cuman ini circular udah luar biasa yang banget tarik guys. piring, ya, tarik piring Emang padang. susah banget kalau Ini mau juga beberapa kayak- kali revisi ularnya apa Prosesnya. prosesnya tuh hampir sama Ah. semua. Jadi kita tracking, habis di tracking kita recreate lagi. Misal ini kan pohon, Wow, kita recreate ya. bikin kayak pohonnya lagi supaya bisa nempelin shadow. Kemudian recreate karena pas di bagian pari Ada itu ada teksturnya ular apa Batik. batiksnya. Jadi di sini juga aku ganti jadi batik. Hmm. Hah? Oh ularnya, Aku nambahin iya dua iya iya pohon. iya. Itu lumayan sih revisinya beberapa kali supaya nggak terlalu kelihatan tempelan banget sih sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan orang Gimana? pasti gak ngeh ya pas di GWK nih pohon Oh, 2 biji dari itu, segi kecuali kita mereka bisa udah nempel nonton behind the ke scenes-nya. real footage gitu. Tuh, soalnya kan Habis ya itu kita sih kalau ada masuk juga yang ke ngeh si kalau pohonnya gerak gitu kan, naga. numbuh gitu. Naga yang Cuman sebenarnya kalau keluar sekilas bisa. gak kelihatan banget gitu. Nah, ini hasil dari Apa itu, simulasinya. Cok? Jadi dari simulasinya. simulasi 2 kali kan ya, Beng? Iya. Kalau ini agak Iya, ribet ini tuh keren kita banget sih. foto di bagian sini, di bagian Oh, berapa kali pertama tempel pasti ya? Oh tracking iya iya. dulu, Iya 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 iya. tracking, kemudian kita roto bagian sini. Yang bikin sulit itu nggak bisa diroto karena Gelap. cahayanya gerak terus. Bener. Caranya berubah. Sedikit kesulitannya cuman ya kayak gini, tracking malam, terus nggak ada objek yang bisa di tracking. Oh, Berubah, oh. cahayanya berubah terus. Iyalah. Karena ada Jadi LCD meleset. juga ya, meleset banget itu. Bener-bener adjustmentnya doang. Dan yang paling krusial tuh kita harus nambahin motion blur biar nggak kelihatan kalau Tajam. apa nggak terlalu tajam. Oh. Oke, jadi Abeng ini Oke. udah gabung Wah, sama keren, Red Pak. Production itu sejak karya Mother. Ini belajarnya Jadi di dia mana udah ya? terbiasa banget dengan Dan siklus berapa kerja lama kita nih yang, kalau harus belajar? baru tidur jam 6 pagi. Ya pokoknya gitulah, terus tidur pakai sleeping bag segala macem, dan revisi sampai detik-detik terakhir dia udah bener-bener ngerasain dan dia udah paham dan dia udah kebal. Oke? Lanjut. Cuman di sini ada Spencer. Jadi waktu awal kita ketemu dia langsung kita tanya, kamu mau ambil part mana nih di animasi Wonderland Indonesia ini, dan dia memberanikan Gila, diri untuk anak-anak masih mencoba. keren-keren "Oke, banget ya." Aku mau ambil part Duitnya yang pun mana." banyak, Jadi Pak. kita serahin semua. Aku ke yakin Spencer. banget karena ilmu tuh nggak murah. Kesulitan di setiap shot itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Oke. Oke. Tapi yang paling sulit itu di shot yang naganya runtuh Oh, sama Antaboga. yang Kak Alfinya nancepin bendera. Shot yang naganya runtuh ini kenapa sulit? Karena berat banget. Sama beberapa kali nyoba simulasi yang mau berhasil itu dikit dan susah. Susah. Terus berapa lama kamu bikin yang runtuh ini? Yang runtuh ini kayaknya semingguan. Wah, Semingguan. Oke. seminggu, Yang Cok. Kak Alfi nancepin bendera itu Wah. kesulitannya Ini yang ngancur banyak doang, elemen yang harus dipikirin satu-satu. Oke. Jadi harus aku buat ulang UV mappingnya, dan di Oke. Blender itu untungnya bisa pakai UV map. Oh, aku tahu nih Pak. Jadi Dia bisa pakai pakai Blender. Blender, bisa Aku tahu objek. ini Ya, apa, oke. softwarenya. Nah, si naga teriak itu pertamanya kan mau dia runtuhnya dari tebingnya semua. Oke. Nah ternyata itu berat banget kalau semua tebingnya itu dihancurin. Hmm. Dan akhirnya jadinya di-cut aja ke Kak Alfi dulu. Iya, Dan betul. akhirnya langsung ke naganya udah teriak. Tapi tetap dikasih simulation asap sama batu-batu keluar dari sayapnya. Oke. Mhm. Yang paling hektik itu pasti yang
waktu mau Terbang. rilis pas hari H-nya. Oke. Karena pas H-1 kita meeting, Apalagi? ternyata ada Revisi. shot tambahan. Hmm. Ya Itu shot, ampun. landing sama shot naga teriak di akhir. Itu kejang-kejang Pak Terus, kalau waktu misalnya hari H-nya, nggak bisa kerja di bentar bawah lagi tekanan. tambahan shot. Oke. Dan saking nggak ada waktunya untuk render, Hah? jadinya pindah ke Unreal yang baru hari itu juga belajar. Untungnya ada Mas Wirawan Oke, us. yang Wah gila hektik udah banget. belajar Unreal 2 hari. 2 hari, oke. Terus selanjutnya ada Farah. Farah ini adalah Gila, 1 eh, hari yang menggarap sebelum itu Wonder tuh wah Indonesia itu. dari masih konsep itu dari bulan Maret lah gitu. Jadi Farah itu membantu aku waktu itu kan aku lagi ngerjain Apa nih, apa ini? Istana Negara yang kalian lihat di YouTube Dewa Atlantis. Oke. Ini aku belum nonton guys, ini belum nonton. Mungkin nanti kita tonton ya. Sambil kita record nih. Nah itu Farah udah mulai bikin terrain. Jadi terrain itu adalah permukaan. Farah bikin apa ya mapnya lah gitu. Kayak Bukit Teletabis, Bolong gitu-gitu. Yang bisa aku Bentar. isi danau, bisa aku isi. Sebenarnya ini kayak aku nanya, mungkin ada nanti ada yang nonton kayak anak-anak desain atau animasi di dalam software itu tuh sebenarnya sudah ada yang build kayak gitu ya, yang udah jadi gitu, misalnya bukit gitu-gitu, atau memang kita build dari awal kita satu-satu gitu. Soalnya pengen belajar, cuman ya itulah PC ini nggak kuat dan mungkin bakalan sangat lama ya Pak ya. Isi pohon gitu, Mungkin. bisa aku isi Soalnya belum pernah apapun lah nyoba. bisa aku kreasikan. Jadi memang sebelum Baru ini anak-anak ini hasilnya. kita berangkatin itu ada aku sama Farah yang menyiapkan teaser yang untuk kita sebarin nih ke para apa namanya calon sponsor. Terus yang pertama kali kita upload juga di bulan Juli itu teaser pertama. Nah selanjutnya dari divisi sinematografi itu ada teman baru kita juga namanya Mahesa. Mahesa ini Yang akan dari Bali. selalu menjadi pendamping Alfiref untuk editing gitu. Karena kebetulan Mahesa juga menguasai Final Cut Pro lah, jadi udah cocok lah sama Alfi. Dan pakai Final Cut awal kita Pro, kenapa milih Mahesa karena ternyata tesnya dia masuk banget gitu ke kita dan bisa Kak nanti ini bisa. Jadi memang dia tuh menyanggupi tapi memang dia super telaten. Jadi karena telatennya itu dia mungkin agak lambat ngerjainnya, dia perlu ruang sendiri fokus. Nah gitu, pokoknya kayak gitu. Dan dia Waduh, akan gila, selalu banyak menjadi banget ya, sahabat sedetail Alfi. itu. Setiap kita syuting di lapangan pasti akan ada perubahan, Itu kecil maupun besar pasti berjam-jam ada. banget Jadi sehari Mahesa itu tuh selalu full. standby menjaga harta karun itu loh. Karena dia harus menjaga apa ya kesinambungan color palette antara footage ini belum hasil itu renderan susah, segala Pak. macam kayak gitu. Itu susah banget Pak. Tapi dia minjem laptopku karena laptopnya dia nggak kuat. Ya laptop selebriti memang beda guys. Pelit banget Bapak Terus ini. ditambah ada kendala kayak pas perform utamanya, scene utamanya tuh apinya mati segala macem. Jadi Shandy perlu bikin api virtual lah di LED-nya. Jadi mungkin itu beberapa kelihatan sih. anak mungkin ada yang realize, ada yang sadar kalau itu virtual. Ya, itu virtual. Tapi beberapa juga kayak nggak ngeh gitu. Aku Jadi nggak, memang aku ada beberapa hal atau kendala yang kita pun juga harus sigap untuk nyari solusi. Iya. Nah, 16 Agustus itu aku manfaatin bener-bener dari pagi sampai nggak tidur, Aduh, pokoknya sampai Kak. 17 subuh. Anda luar Nah, di biasa situ sekali Kak. Aku udah kayak lega, udah tinggal render. Tapi pas aku selesai sholat subuh dan balik ke ruangan itu softwareku udah keluar. Dan pas aku coba lagi ternyata nggak bisa, jadi Aduh. crash. Terus anak-anak pada Nge-crash. kayak Aduh, wah gila. Gue ngerasain banget sih. Aku ngerasain banget tuh kalau udah mentok, udah oke ini udah enak nih. Terus nge-crash. Belum ke save. Wah, itu beberapa juga panik kayak Panik banget, ada yang emosinya bilang, "Itu meluap-luap pasti pasti." korup gitu. Dan benar pas aku cek file itu jadi kecil banget size-nya. Di situ aku kayak aduh. mau nangis, mau marah itu tuh nggak bisa gitu. Iyalah. Kayak waduh. Gimana? Ini udah 17 Agustus tapi Besoknya. fileku lenyap gitu. Terus kalau di Besoknya, Pak. visual sendiri suka dukanya itu seperti biasa. Kalau file crash, terus nungguin render, kayak Abeng kan favorit dia suka tidur di lantai, terus Spencer yang suka nungguin render sambil tidur-tidur, pokoknya kayak gitu.
pas hamin beberapa jam itu pasti chaos, semua Chaos, chaos. parah. Dari anak-anak visual yang buru-buru nyetor materi, terus dari anak-anak sinematografi, editing itu biasanya recheck terus terlalu nemu revisi, terus musik kayak pengen makan anytime anywhere punya tim kita kayak ada gini. saat itu tuh kayak semua tuh harus berkecimpung gitu. Kayak mau kamu lagi makan ya udah sambil mixing segala macam. Biasanya gitu. Sean tuh paling standby kalau untuk soalan musik. Kayak kemarin pun kita dikejar-kejar sampai akhirnya telat upload. Yang mana tuh? Evaluasi, oke, evaluasi. Siapapun yang lihat anak muda di sini yang lagi Nah, ini yang di pertama bikin tadi ya? project, tolong Highlightnya. permudah karya kita. Ya, mau juga cerita kayak Wonderland Indonesia ini sebelum ada teman-teman semua lah, sebelum kita bisa ngundang Wirawan ke sini, berangkatin Tazar, terus kita itu udah kayak mati-matian guys. Aku di situ tuh kita makan kayak kita harus bisa 50.000 sehari gitu. Oh my God. Jadi kita itu sangat ngirit banget lah ditambah sering waktu itu dan berjuang nyari sponsor gitu. Berjuang nyari sponsor, terus kondisinya lagi pandemi juga, tapi kita harus bisa nih tetap survive di Bali. Susah, Pak. Sampai keajaiban itu datang. Untuk survive di tengah pandemi itu lumayan Jadi, susah. tinggal kamu meyakinin sponsor gimana caranya mereka bisa support gitu. Dan itu nggak gampang, itu kita udah ditolakin berbagai Eja itu tiap hari sampai gak tidur ngirimin kayak ini dan lain-lain gitu. Nah kalau dari kamu Jak, gimana, apa maksudnya sampai akhirnya kamu nemu Doni Salmanan atau pengen gitu dulu, mungkin bisa kan kamu yang lebih tahu gitu, maksudnya itu gimana sampai akhirnya kita bisa ngerealisasiin Kak Eca Sekarang ini berjasa orang-orang sekali ya. berlomba untuk apa ya, ngobrol sama kita gitu. Kamu gimana? Kan dari pertama kesini tuh ya Ref lagi krisis lah ya. Kayak aku tuh sempet mikir ini bisa nggak ya, takutnya aku nggak bisa dapat sponsor. Aduh, merinding, Pak. Ini ngerasain banget, Pak. Makan sehari-hari aja kadang mikir. Soalnya aku sama Kalin aku tuh kadang mikir kita bisa masih bertahan gak ya buat beli makan kayak gitu kan. Terus aku tuh nggak mau kayak kecewain ke Alfi, Kalinka kan. Jadi gimana pun caranya aku harus dapat itu sponsor kayak gitu. Aku Kak Eca pengen gitu luar biasa banget. yang di Jogja tuh berangkat ke sini kayak gitu biar mereka juga ada penghasilan kayak gitu kan, apalagi lagi pandemi kan job desk sepi kayak gitu. Jadi gimana pun caranya aku harus dapat sampai aku iseng nge-DM Kang Doni kayak gitu kan. Itu juga Wow, merinding banget. Berawal dari iseng gitu loh, Pak. Kang Doninya welcome. Pas dapat sponsor tuh aku kayak bisa kayak Eca tuh ngerasa bisa hidup lagi, soalnya Eca tuh melihat teman-teman Eca bisa dapat kerjaan lagi, bisa dapat penghasilan lagi gitu di project ini kayak gitu. Jadi makanya seneng kayak gitu. Dengan project ada Wonderland ini kayak tiba-tiba habis Wonderland banyak yang ngehubungin Eca, ngehubungin manajernya ke Alfi. Tuh kayak ngerasa seneng, oh kedepannya Rep bakal hidup lagi nih, bakal ada job desk lagi meskipun pusing, banyak kerjaan, maksudnya pusing ngatur waktunya sih, lebih ke ngatur waktunya kayak gitu. Kalvi bisa nggak tanggal segini, kayak Rep bisa nggak ya tanggal sini kayak gitu, tapi gak apa-apa, yang penting Rep hidup lagi kayak gitu. Jadi anak-anak nggak akan pergi ninggalin Kak Alfi kayak gitu aja, cuman takut orang-orang pergi ninggalin Kak Alfi aja itu. Wow, emang bagian evaluasi tuh keren banget. Kalian yang pernah jadi panitia apapun pasti kalian ngerasain bagian evaluasi. Seru, sedih. Jadi Wonderland ini oke ya, kita ini punya ide yang brilian gitu, tapi nggak semua orang ngerti bahwa Indonesia tuh minim apresiasi. Maksudnya mereka tuh nunggu dulu gitu loh, kayak harus ada kita tuh harus kerja keras banget dulu lah baru mereka kayak percaya gitu. Padahal kita tuh
ngelakuin nyajiin karya kayak gini juga nggak tahu dong gitu. Yang sampai akhirnya dulu saking pusingnya kita gitu, waktu itu masih di pageant belum di tanpa siring, ini tinggal dikit, terus manggung juga belum ada, terus makan tinggal terbawa tinggal 5 juta kalau nggak salah. Terus aku juga bilang gitu, karena kita nggak bisa ngasih kerjaan, paling nggak aku juga kalau memang teman-teman ada yang dirinya merasa nyerah, Ya ampun, sampai kayak gitu loh. Bali, belum istilahnya belum ada harapan, silakan pulang. Pulang. Tapi kalau masih mau menunggu keajaiban, silakan, kita ini nunggu keajaiban. Meyakinkan orang ketika belum terjadi itu nggak gampang gitu. Aku kalau dari hatiku, kalau kalian mau bertahan, coba deh bertahan dulu aja. Yang penting kita bisa makan aja. Emang kita nggak ada penghasilannya gitu, kita nggak akan ada pemasukan per bulan. Dan itu aku sama cowok itu minta maaf. Paling nggak kita jamin bisa tidur tenang dan bisa makan, udah itu doang sampai keajaiban ini datang. Dan hari ini nih, keajaiban itu udah datang. Keajaiban itu datang, Pak. Keajaiban itu datang kepada orang-orang yang tepat ya. It's done? Oh, it's done. Oh my god. Oke, itu dia, Pak. Wah, selesai juga. Dan ada tahap evaluasi yang tadi sepanjang itu sejujurnya aku merinding banget, Pak, karena mereka ngeluarin unek-unek mereka, ngeluarin apapun lah itu setelah semua kita kerja keras terus ngeluarin itu tuh lega, itu tuh emosional banget sih pasti. Buat kalian yang pernah ikut panitia apapun, itu pasti kalian pasti ngerasain tahap evaluasi. Dan ya itu, Pak, kalian mesti nonton sih, dan kalian mesti apresiasi sih, ini mahakarya yang luar biasa dari anak bangsa, guys ya. Wah, gila. Oke, itu tadi videonya, sekian reaction dan nonton barengnya. Kita udah sampai ke episode 4 dan final dari Wonderland Indonesia. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga link video originalnya aku taruh di description. Dan kalau kalian mau nonton, kalian bisa langsung ke channel Kak Alfi Reve ya, Bang Alfi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bakalan ketemu lagi ya, mungkin secepatnya lah. Bye bye.